kegiatan reses tahap 2, masa sidang kedua tahun 2025. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, daerah pemilihan. Setelah sebelumnya reses yang diadakan oleh anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3 dipusatkan di Balai Kampung Sri Purnomo, kali ini di hari kedua reses tahap kedua masa sidang 2 tahun 2025 untuk wilayah daerah pemilihan 3 Lampung Tengah dipusatkan di Kampung Sukosari, masih di Kecamatan Kalirejo. Hadir dalam reses tersebut tidak hanya aparatur kecamatan dan kampung saja, melainkan Kadus dan RT juga hadir. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan memenuhi ruangan tempat berlangsung reses tersebut. Ceriaan begitu nampak dari para anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3 yang hadir dalam reses tersebut. Mengingat saat inilah yang tepat bagi mereka menerima aspirasi masyarakat di wilayah konstituennya, dan warga masyarakat begitu sukacita bisa menyampaikan aspirasinya terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Tabibun. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatullah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kehadapan beliau Bapak para kampung beserta jajaran yang saya hormati, kehadapan beliau Bapak dan Ramil ataupun yang mewakili Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili, kemudian Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah limpahkan berkah kesehatan, kelancaran, serta hal-hal lain yang sekalian nikmat Allah, sehingganya pada kesempatan yang bahagia ini berkumpul bersilaturahmi dalam rangka reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dan alhamdulillah saat ini bertepatan di Kampung Sukosari yang sangat kita cintai ini. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sanjung agungkan ke junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan fi dunya wal akhirat. Allahumma amin. Kehadapan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat datang beliau Bapak Haji Umar yang masuk dapil kita juga. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa alhamdulillah kita sekalian berkumpul di sini dalam rangka jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2025 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Namun sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu di hadapan kita, hadapan saya tentunya adalah sahabat-sahabat dan juga wakil-wakil Bapak Ibu sekalian yang saat ini ada di DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang mewakili Bapak Ibu sekalian tentunya. Pada reses yang sebenarnya kita lakukan hari ini, tentu ini adalah sahabat-sahabat atau Bapak Ibu sekalian yang ada di Dapil 3 hadir, yang saya kenalkan dulu. Jadi ada istilah Bapak Ibu sekalian, yang tidak kenal maka tidak sayang, tak kenal maka tak sayang. Izin pada senior, saya mewakili Bapak Ibu anggota Dewan yang saat ini hadir di hadapan kita. Waalaikumsalam.
Ya, beliau Bapak Pian Febrianto SH, yang dia juga ada di dapil 3, yang mungkin Bapak Ibu sekalian. Bapak Pian Febrianto SH. Jadi saking akrabnya bahasa panggilan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang saya tadi, bahwa tentu reses ini adalah sangat istimewa sekali, karena alhamdulillah tidak semua kampung yang ada di khususnya dapil 3 bisa terambah oleh reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dan saat ini ada dapil 3. Dan yang berbahagia ini alhamdulillah yakni berketepatan di kampung Sukosari gitu. Jadi langsung saja akan saya katakan bahwa dapil 3 ada 11 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini melakukan reses di kampung Bapak ini, Bapak Ibu sekalian ini. Kemudian hadir di tengah-tengah kita akan saya perkenalkan satu persatu. Beliau Bapak Pian Febrianto SH. Ya, alhamdulillah beliau ada di dapil Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan, kendala dan lain sebagainya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian selanjutnya juga ada di hadapan kita beliau Bapak Haji Umar dari fraksi Golkar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga hadir juga beliau yang terhormat Ibu Nuria Esos. Ya, alhamdulillah hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi keluhan terkait dengan yang ada di kampung Sukosari yang kita cintai ini bisa tersampaikan dan bisa tersalurkan, lebih-lebih bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan kita sekalian. Kemudian juga selanjutnya beliau senior kami yang sudah sama-sama kita kuhin, kita kenal, yakni beliau Bapak Sainul Abidin. Ya, sudah kenal ya Bu, Bapak? Insya Allah sudah kenal semuanya, dan insya Allah apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti akan beliau menyampaikan, memaparkan sebagaimana apa yang kita harapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya Ciutadans de Catalunya, ja la tornem a tenir aquí. Visca el Barça i visca Catalunya! Bapak dan Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dapil 3 yang kami hormati, pada Bapak Kepala Kampung juga yang kami hormati, Bapak yang Ibu Camat, Pak
Indonesia dan juga yang kami hormati semua orang aparat kampung dan juga hadirin wal hadirat rahimahullah. Di sini langsung saja saya akan menyampaikan keluhan kami. Oh ya, nama saya Kuat Siswoyoto. Alamat Sukosari Dusun 7. Nah, di sini yang akan saya sampaikan secara umum, bukan hanya khusus Dusun 7, tapi secara umum. Yang pertama kali, berhubung mau menjelang Lebaran, ya puasa dulu kan. Nah, di sini para kaum muslimin dan khususnya masyarakat itu mau bersilaturahmi besok kalau Lebaran. Jadi di situ berhubung kendala dalam silaturahmi itu adalah perjalanan. Namun perjalanan itu tahu sendiri keadaan yang seperti ini. Ini tolong kami atas nama daripada masyarakat atau rakyat, mohon kepada Bapak dan Ibu Dewan yang mewakili kami, bukan hanya di Sukosari, bukan hanya di Dapil 1 atau Dapil 3 ini, namun kami mengharapkan tolong jalan itu walaupun cuma diuruk gitu ya istilahnya, tolong untuk supaya dari masyarakat yang nanti akan bersilaturahmi atau mau saling mengunjungi itu jangan sampai terhambat masalah perjalanan tersebut. Jadi harapan kami, tolong sebelum Lebaran ini kami harapkan jalan itu diuruk walaupun dengan asbes atau sabes atau asbes ya. Oh iya, itu. Nah, itu baik itu jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Ini harapan kami karena ini yang sangat mendesak pada saat ini. Dan yang kedua kali, kalau masalah jalan yang Sukosari Dusun 7 itu sudah berkali-kali saya itu mengajukan itu dari Sukosari Sridadi itu sudah kemarin pada reses yang terakhir dari anggota DPR yang terakhir itu kan ada reses juga di sini itu kan pernah di sini. Nah, saya sudah mengusulkan katanya itu sudah ditandatangani 10 anggota dewan. Karena langsung pada saat itu Pak Lurah membuat surat permohonan ya Pak. Nah, terus langsung katanya itu ditandatangani disetujui untuk tahun 2025 ini diprioritaskan. Nah, ini khusus untuk jalan Sukosari Dusun 7 dari Sukosari sampai jadi itu alhamdulillah kemarin itu dari masyarakat sudah bergotong royong dan juga swadaya masyarakat ya itu alhamdulillah. Dan alhamdulillah Bu Erna atau Bu Dewan Erna itu juga ikut menyaksikan dan juga ikut bersama-sama kami yaitu membangun jalan tersebut. Tolong itu dilangsungkan. Tuh. Untuk yang kedua, yaitu harapan kami pada dulu sekitar 5 tahun yang telah lalu itu dari baik marbot, guru ngaji dan yang lain-lain lah pokoknya itulah termasuk itu mendapatkan insentif, tetapi untuk 5 tahun sekarang ini sama sekali tidak mendapat. Nah, bahkan yang namanya guru ngaji itu tahu sendiri atau termasuk marbot dan juga termasuk PAUD dan sebagainya itulah.
Kami mohon diperhatikan untuk para bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di DPR, kami mohon supaya dikembalikan lagi seperti tahun-tahun yang telah lalu, yaitu mengenai insentif baik itu marbot, hak kaum dan sebagainya, dan juga termasuk guru ngaji. Itu bahkan di situ dari apa ya, guru-guru ngaji dan juga yang lain itu sudah membuat rekening ya Bu ya, sudah membuat rekening melalui Bank Lampung itu ya. Nah sampai sekarang tidak ada realisasinya. Maka itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan reses pada pagi hari menjelang siang ini, apa yang saya sampaikan ini menjadi apa ya, menjadi tindak lanjut kepada ibu-ibu dan bapak-bapak DPR. Sekian saja. Seandainya ada kesalahan, kekhilafan, memang keterbatasan daripada saya mohon maaf dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat seluruh yang hadir, saya hormati, baik yang hadir maupun yang belum hadir, insyaallah yang saya hormati. Langsung saja Pak, pada poinnya nama saya Wasikin dari Dusun 4. Saya asli petani Tulen. Untuk ini Pak, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Pak tadi masalah ketahanan fisik, dan kami selaku petani Tulen mohon Pak, kami selaku petani di kampung sering terlambat masa tanam. Kalau kita sering terlambat masa tanam, insya Allah kegagalan tanam penghasilan itu tetap gagal. Contoh, seharusnya bulan Desember itu sudah tutup tanam, tapi ternyata belum bisa tutup tanam, baru bisa tutup tanam itu bulan Februari, itu sudah melebihi dari Pranoto Mongso. Akhirnya petani-petani itu gagal karena tumbuhan hama dan penyakit yang luar biasa. Kenapa Pak bisa sampai telat untuk masa tanam? Karena kami selalu di Kampung Sukosari berkali berusaha dengan dinas, berusaha dengan penyuluh mengajukan alat Alsinta untuk baja sawah, sampai saat ini belum bisa terrealisasi Pak. Karena di sini ada penjaringan aspirasi, saya mohon untuk Kampung Sukosari diusahakan kalau bisa di tahun 2005 ini bisa mendapatkan Alsinta, paling tidak satu saja, itu bisa mengurangi dari masa tanam tersebut. Ini karena kemarin tahun yang lalu masa tanamnya sudah telat Pak, penyakitnya di tanaman padi itu pentil Pak, satu rumput ada 50, itu yang bisa keluar malai itu hanya 4. Nah inilah karena saya sering koordinasi dengan itu. Yang kedua kalinya, ini ada salah satu warga di Kampung Sukosari juga di Sempat Pak, ini tersier, ini yang bola-bali jebol. Saya sudah koordinasi dengan BPP, itu apa belum ditanggung sampai karung, sudah. Ini sudah saya usulkan juga, itu termasuk tersier, primer atau sekunder, saya belum tahu. Nah itu juga gagal untuk tahun ini, mengalami kegagalan bagi petani tersebut. Ini padahal di tahun 2005, ini yang ditingkatkan adalah swada pangan. Kalau sampai masa tanam telat, ini jelas swada pangan tidak akan tercapai. Jadi saya mohon untuk Kampung Sukosari supaya tidak telat masa tanam untuk tanaman padi. Mohon Bu Pak, ini Alsinta kami mohon, usulan kami ini sekaligus. Saya tidak berharap untuk TR4, tapi yang jelas kalau Alsinta itu sudah terbukti, alhamdulillah. Mungkin hanya itu saja, karena masa di tahun 2005 ini menurut Pak Prabowo ini adalah untuk ketahanan pangan. Dan alhamdulillah petani sekarang bisa tersenyum dengan harganya, harga petani jagung yang kemarin itu tahun yang lalu 3.800, sekarang sudah sampai target 5.500 asalan. Alhamdulillah petani sekarang bisa bersenyum. Tapi tentu padi yang bisa belum terrealisasi karena sering telat tanam.
Nah itulah usulan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Kampung yang kami hormati, Bapak Ade Sujana dari Kecamatan Lerejo, dan juga Bapak Babinsa, Bapak Ibu anggota Dewan DPRD Kabupaten Lampung Tengah semuanya yang kami hormati. Nama Nasifuddin dari Dusun 5. Dalam hal ini kami langsung saja mengusulkan bahwasanya di Dusun 5 itu ada ruas jalan Warnanya menjadi coklat muda seperti ini, tetapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah, ini dia coconut coklat cookies saya. Yummy. Apakah orang Trimojo tahu permasalahan orang sini? Tahu nggak kira-kira? Saya tahu jalan jelek karena saya tadi kesini. Benar, dari Trimojo saya Pak. Kenapa saya terlambat? Perkirakan Google Map tadi 1 jam, ternyata 2 jam Pak. Bohong Google Map. Saya tadi udah WA sama abang saya, paling 30 menit lagi nyampe. Enggak taunya bisa puter-puter sama Google Map. Dan jalannya terhenti, ada truk rusak, jadi agak lama dilewati, nggak bisa. Jadi saran saya, bukan saya melarang untuk milih Pak Sainul, bukan saya melarang untuk milih empok saya ini. Empok itu Ayu kalau Jakarta. Cing, dia pakai cing. Jadi sekali lagi, ini sudah respon luar biasa, sangat respon luar biasa. Saya ketemu empok saya ini di Trimojo di Balai, sedang bagi-bagi bantuan alat berat. Saya ngawal masyarakat, saya cuma dapat 3, dia mau dapat 40 Pak. Iya, sempat cemburu saya, ternyata dari Gerindra. Bukan dari kabupaten nggak ada kemarin. Tuh, dari pusat, komunikasinya bagus. Bukan saya menjelekkan partai saya dan membaguskan partai lain. Ini fakta. Ayo kawan-kawan ke depannya, jangan karena duit, jangan karena sembako yang tidak bisa mewakili aspirasi. Cari orang-orang yang bisa mewakili aspirasi. Basic saya hukum, saya pengacara, saya dosen juga. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada permasalahan hukum, telepon saya, WA saya, minimal saya kasih solusi, saya kasih pendapat. Siapa saja, teman-teman dewan ini kalau ada masalah atau warganya punya masalah, teleponnya ke saya, WA ke saya, nanya ke saya, bagaimana sih solusinya? Tapi saya juga tidak pernah menjanjikan orang kena masalah selesai, tidak. Minimal saya kasih solusi, mana yang terbaik, bagaimana cara menyelesaikan. Jadi masalah RT tadi saya bilang, permasalahan RT bukan sekarang. Permasalahan RT itu sudah 2 tahun yang lalu. Tapi memang sama pemerintahan kemarin dianggarkan. Tak tahu di kotak-atik seperti apa, dibebankan kepada desa. Betul nggak Pak Kades? Betul kan? Tapi tahun ini nggak berani Pak Kakam, karena tidak ada perintah. Ya, mudah-mudahan pemerintah yang baru memikirkan sampai RT, memikirkan semua permasalahan di kampung-kampung. Itu aja, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ini sudah dimulai pembicaraan dari Pak Tony. Memang begitu Pak, sistem politik kita jadi gini.
Kami tadi kenapa saya izin Pak Saimul untuk bisa memberikan bajak satu kepada Bapak, bukan basis saya Pak, gitu loh. Betul, kita nggak boleh seperti itu, kata-kata nggak boleh. Tidak-tidaknya betul apa yang disampaikan sama Pak Tony. Dia akan perjuangan Trimorejo. Bapak percaya Kecamatan Sedagung tahun ini 52 titik bantuan turun. Dari irigasi, jalan, bajak, TR4, dari kebun bibit rakyat, dari semua turun Pak. Karena saya dapat 5.000 suara di Kecamatan Sedagung. Sebelum di Sukawasari ini juga saya sudah pernah berjuang melalui PIP. Ya Pak ya, cuma memang saya nggak ada bersuara. Bukan berarti kamu tidak mau Pak, tapi akan buktikan satu bajak Pak, agar nanti bisa berbagi. Oh ya, itu misalnya. Termasuk Mas Ion, Mas ini dia berjuang untuk Bumi Ratu Beban Pak. Beliau benar kata Pak Tony kesini juga nggak mudah, karena basis beliau itu dapat 8.000 suara Bumi Ratu dan Bekri. Beliau belum tanggung jawab di situ. Bapak-bapak di sini sudah ada Bu Erna, sudah ada Mas Pian. Saya tahu Sukosari basisnya beliau berdua. Aman Pak, sudah ada dua ini. Tenang aja. Oh, basisnya Bu Erna, tenang aja Pak. Bu Erna pasti akan memperjuangkan, nanti dibantu sama kami. Jadi gitu memang. Tadi sebenarnya saya ngomong kayak gitu gak enak, tapi karena Bung Tony sudah memberikan statement yang begitu, memang begitulah. Jadi permohonan maaf dan lebih baik begitu, lebih baik jujur Pak ya. Makanya betul jangan karena sembako Pak. Saya dapat 5.000 suara di Sedagung Pak tanpa amplop 1 biji pun, dan itu tanggung jawab saya sampai 5 tahun ke depan. Nah, itu Pak. Nah makanya saya kepingin di sini begitu Pak, jadi punya bahasa tantangannya Bu Erna, semoga Bu Erna bisa memperjuangkan dengan maksimal. Kami, saya Pak Sainul yang bukan basis di sini bersifat membantu Pak. Pak ya, nanti kita akan coba memberikan satu bajak kepada Bapak nanti sebelum pulang ke tempat saya dulu, saya minta data kelompok, langsung saya akan masukkan ke list untuk yang awal. Kita mudah-mudahan akhir tahun kita masih ada Pak. Terima kasih. Saya sama Bu Erna Pak ya. Sama Allah. Enggak lah, ya Bu Erna ini kan hanya menjebak dia aja. Karena dia di Sukosari, mungkin lebih dekat masyarakat ke Bu Erna. Yang jelas, apapun dari usulan Sukosari, kami ikut backup, itu yang jelas. Dan ngebangun bukan Bu Erna. Kalau ngebangun Bu Erna, agak banyak Bu Erna kan. Dia hanya menjebak. Karena dia dekat di sini, ya wajarlah masyarakat perlu kesah lapor ke Bu Erna atau ke Pian yang dekat. Tapi keputusan di DPR itu ya bersama memutuskan anggaran bersama. Karena di semua partai, semua fraksi itu ada di badan anggaran. Di masyarakat jelas paham, nanti habis dari sini semua Bu Erna, nggak tersasil Bu Erna yang disiksa. Kurus dia mikirin kan, saya kasih juga. Enggak, saya ini meluruskan aja Pak ya, Bu ya. Terima kasih. Iya. Masyarakat Sukosari ini sudah cerdas Pak, udah paham ya. Karena kita di sini hadir untuk masyarakat Lampung Tengah. Siapapun kita, apapun partainya, membangun Lampung Tengah bersama-sama. Inilah kekompakan kami. Baik, itu sesi 1, 2, 3 insya Allah sudah bisa terjawab semuanya. Mudah-mudahan pemerintah baru Bapak Ardhito bersama Pak Faidi bersama dengan kami bisa mewujudkan semua apa yang menjadi harapan masyarakat demi Lampung Tengah yang lebih baik. Allahumma amin. Meskipun tidak bisa 100%, namun setidaknya bisa ada yang terwujud. Mungkin itu sesi jaring ya. Itu saja mungkin yang bisa kami terima. Ini sudah menjadi catatan khusus bagi kami, dan insya Allah kita sudah membuat catatannya. Dan silakan nanti proposal apa yang bisa kami bawa, silakan disepakati bersama karena tadi banyak sekali permintaan.